Ya Allah, kami meyakini bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah merencanakan akan memberikan beberapa posisi bagi kader-kader terbaik Partai Amanat Nasional di kabinet mendatang. Tentu akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai kata amanah yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak. Luar biasa, PAN luar biasa. Ini memang partai paling banyak lucunya sih. Sementara ini ya, gue baru denger loh doa kayak gitu. Gue sederhanain doanya nih. Ya Allah, kami minta jabatan ya Allah yang banyak ya Allah. Ya Allah, bebas ya Allah, menterinya apa aja terserah ya Allah, yang penting jabatan kami banyak ya Allah. Amin. Iya sebenarnya emang nggak apa-apa sih, doa apa aja, sebut merek juga nggak masalah. Mau lu ngedoain jodoh terus lu sebut nama, atau lu pengen mobil lu sebut merek, nggak masalah sebenarnya, doa mah apa aja ya kan. Tapi kayaknya nggak enak di doa yang tadi tuh kalau didengar. Gue nyebutnya menjijikan lah. Ngode minta jabatan via jalur doa depan presiden terpilih. Emang partai PAN ini berkali-kali emang ada aja kelakuannya. Gue terakhir itu yang kemarin kasusnya juga anaknya Zulhas, anaknya si ketum PAN ini, ya kan, yang dia ngelakuin kesalahan naruh gelas Starbucks nutupin Ka'bah. Gila loh, yang nyebokin dia sampai satu partai turun, sampai bokapnya juga turun ngebantuin. Bahkan ada satu komentar Zulhas itu yang menjijikan banget, dan gue kasih lihat komentarnya. Dia ketum partai, ngapain komentar kayak gitu, jelek banget sih. Atau jangan-jangan partai lain juga sama lagi. Ya Allah, walaupun saya partai baru, tapi kami rasa vanilla blue ya Allah. Ya Allah, pengen juga punya menteri. Ya Allah, pengen juga ada jabatan menteri dari kami ya Allah. Ya Allah, kami juga partai baru warna merah ada mawarnya, pengen juga ya Allah punya menteri. Pengen juga ya Allah dapat jatah menteri. Di otak lu jabatan mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, viral video yaitu PAN berdoa minta banyak jatah kursi menteri di depan Prabowo. Cita-citakan. Ya Allah, kami meyakini bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah merencanakan akan memberikan beberapa posisi bagi kader-kader terbaik Partai Amanat Nasional di kabinet mendatang. Sebagai insan yang beriman, tentu hal itu sangat kami syukuri. Namun demikian, kami tentu akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai kata amanah yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari apa yang kami perkirakan selama ini. Karena kami yakin ya Allah. Dan juga Zulkifli Hasan menyebut Presiden Jokowi bagian dari keluarga PAN, sampai menyebut bahwa Jokowi CEO-nya PAN atau owner dari PAN. Emang kalau kita lihat Zulkifli Hasan ini ketua umum PAN, sepertinya emang sudah menghamba kepada Jokowi ya. Lapor dong, kalau saya kan selalu menyampaikan PAN ini, Pak Jokowi itu keluarga kami. Ya PAN ini keluarganya Pak Jokowi seluruhnya ya begitu. Jadi kami sudah, ya kami hubungannya PAN ini menganggap Pak Jokowi itu ya keluarga kita. Sudah. Iya. Pak Jokowi owner, udah lagi coba. Jadi sepertinya memang Zulkifli Hasan selalu cari muka Jokowi. Nah, kita akan melihat di pemerintah Prabowo nanti ke depan, apakah dia akan menghamba juga kepada Prabowo. Bahkan dulu memuji-muji Prabowo sampai kepleset, sampai melakukan pelecehan agama, yaitu melakukan pelecehan sholat ya. Hampir sebagian masyarakat bahwa tahu bahwa PAN ini representasi dari Muhammadiyah ya. Tetapi yang kita lihat sekarang tidak mencerminkan Muhammadiyah, malah banyak membuat kontroversi, melakukan pelecehan terhadap sholat. Belum lagi anaknya Zulkifli Hasan yang merupakan wakil ketua DPRD DKI Jakarta memposting foto minuman Starbucks sehingga menutup Ka'bah. Nah, yang sekarang kita lihat doa PAN yang dianggap mengemis jabatan melalui doa di depan Prabowo. Jadi netizen menganggap sudah nggak ada malunya kader-kader PAN itu ya. Dianggap doa menjadi guyon, sudah nggak ada sakralnya lagi dan khidmatnya sebuah doa dengan memasukkan dan mengemis jabatan yang banyak kepada Prabowo. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, jangan memasukkan orang-orang toksik ke dalam Menteri Prabowo ya. Inilah contohnya, yaitu orang-orang toksik ya, yang justru mengemis banyak kursi menteri kepada Prabowo. Ini memperlihatkan begitu bobroknya kualitas intelektual mereka ya. Itu saja yang mereka mikirkan. Ini kan secara terang-terangan mereka memperlihatkan inilah kualitas partai mereka. Baik, coba kita lihat ya komentar Rocky Gerung.
kenapa orang seperti Pak Zulhas ini bahkan di masa akhir jabatan Pak Jokowi pun hanya tinggal beberapa bulan, itu kelihatannya masih sangat takut dengan orang seperti Pak Jokowi itu. Cara berpikir PAN itu betul-betul tidak bermutu. Cara berpikir ketua umumnya itu. Kan bagaimana mungkin PAN itu CEO-nya walaupun dalam bercanda, kan itu terbit dari moral ketakutan yang kemudian diselundupkan lewat bercanda itu. Jadi dia mesti ucapkan bahwa PAN ini sebetulnya sama dengan Gerindra, sudah disiapkan oleh Jokowi supaya lolos dari sprindik, dari masalah-masalah yang sebetulnya di dalam PAN sendiri ada aja kasus-kasus yang disimpan oleh Jokowi sehingga membujuk Jokowi jadi CEO dari PAN. Kan ini PAN dipilih oleh rakyat bermutu. Ketika mulai pembentukan PAN, saya ikut terlibat dalam banyak diskusi yang dulu sebutnya MARA, Majelis Amanat Rakyat. Ada Amin Rais di situ, ada Profesor Tuti, ada banyak intelektual di situ. Dan kita ingin mendalilkan waktu itu di awal reformasi, harus ada sebuah partai yang berpikir, namanya Partai Amanat Nasional. Dan itu yang kemudian berubah perlahan-lahan menjadi partai kaum intelektual sebelum jadi partai para selebritis kan. Partai jadi kelihatan artis nasional ya. Partai artis nasional. Partai artis nasional. Ya. Jadi bayangin ketua partai sekelas Zulhas yang benar jadi menteri malah melintang sebagai aktivis itu terbukti memang karena ingin bersembunyi di dalam ketakutan dan menyebutkan bahwa Jokowi adalah CEO segala macam. Jadi kemunafikan itu yang diperlihatkan oleh PAN. Jadi kita mau supaya adalah tokoh-tokoh PAN yang muda-muda itu kritik dong pemimpinmu. Masa kamu disebut sebagai karyawan dari perusahaan yang namanya PAN yang CEO-nya adalah Presiden Jokowi. Ini soal yang menyangkut mental pemimpin. Nah, kelihatan bahwa Zulhas itu adalah dealer bukan leader. Ya. Saya kira ada dua soal ya dengan menyebut owner itu kan sekali lagi menunjukkan bahwa sistem politik di Indonesia itu memang hanya kepemilikan, banyak diantaranya kepemilikan orang per orang, kan begitu yang terjadi ya, bukan partai kader. Hanya berapa partai kader yang saya kira ada di Indonesia, ada juga partai-partai yang lebih profesional. Yang kedua ya sekali lagi itu menunjukkan bahwa sebagai partai, bahkan dia sebagai ketua umum partai pun dia tidak independen gitu, karena dia di bawah kendali sepenuhnya dari Jokowi. Iya, tadi teman diskusi saya di Momeren namanya Edward Lemanto itu. Dia pakai istilah, memang partai-partai ini nggak ada parpol, yang ada perpol. Saya tanya apa itu perpol? Perusahaan politik. Jadi sebetulnya memang benar. Jadi partai itu jadi perusahaan politik dan buruhnya itu adalah karyawan dari perusahaan itu sehingga tidak ada sistem demokrasi di situ. Yang ada hierarki. Itu yang dimaksudkan oleh Saudara Zulhas. PAN itu adalah perusahaan politik. Dia cuma manajer, ada ownernya, namanya Jokowi kan. Kan begitu cara berpikirnya. Jadi betapa dangkal pikiran seorang pemimpin partai di dalam sistem demokrasi itu. Yaitu namanya Zulhas. Ya. Dan saya kira kita mesti berharap harusnya di era Prabowo hal-hal semacam ini tidak terulang lagi ya, Bung Rocky. Walaupun tanda-tandanya, kalau dalam kasus seperti Zulhas dan Pak Jokowi ini kan ini yang menyatakan adalah Zulhasnya gitu, bukan Pak Jokowinya gitu ya. Artinya ada yang satunya ingin menguasai, yang satu ingin menghamba kan sebenarnya. Ini penghambaan ini. Jadi kalau kita tanya kenapa Zulhas mau menghamba, ya karena dia memang hamba kan, itu dasarnya kan. Ya kalau hamba ngapain jadi partai politik, ngapain masuk dalam kompetisi yang tidak memerlukan penghambaan. Kan demokrasi itu adalah kemuliaan orang yang ingin memimpin, bukan orang yang ingin menghamba. Jadi dari segi mental udah tahu itu ini apa sih PAN itu yang membusuk ya akhirnya orang anggap ya udah itu sebetulnya memang gak ada isinya, itu zong PAN itu tuh. Jadi dari awal kita sebetulnya di ujung pemerintahan Pak Jokowi justru timbul perilaku otentik dari ketua-ketua partai itu kita dapat sekarang. PAN itu ya udah, PAN itu bukan pemimpin, dia cuma manajer dari sebuah perusahaan politik, perpol namanya itu. Ya, ada ownernya. Kan, dia pada honor. Itu aja. Jadi ada ownernya tuh, dan ownernya itu ada presiden. Padahal ownernya adalah rakyat. Kan PAN itu dipilih oleh rakyat untuk dapat elektabilitas jadi legislator. Sekarang dia bilang enggak, rakyat itu bukan ownernya PAN, ownernya adalah Jokowi. Ini betul-betul ya kedunguan aja, nggak bisa saya rebut-rebutkan dengan cara lain. Jadi benar ya kata Rocky Gerung, Zulhas ini
sebenarnya ada ketakutan yang menghantuinya. Jadi selalu menghamba kepada Jokowi dengan menyebut Jokowi CEO-nya PAN, sehingga tersandra dan mau tak mau harus memuji-muji Jokowi, menghamba kepada Jokowi. Bahkan sampai pada akhirnya di saat pemerintah Prabowo belum dilantik sudah mengemis meminta banyak kursi di kabinetnya Prabowo. Kalau kita lihat politik Zulkifli Hasan ini adalah politik yang menghamba kepada junjungannya, dan Partai PAN ini sudah tidak mencerminkan lagi representasi dari orang Muhammadiyah ya. Justru ini sudah memperburuk citra Muhammadiyah. Memang PAN sudah sepatutnya diganti menjadi partai artis nasional. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.